Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang proposal bisnis kami, yakni keran air otomatis. Yang pertama, apa itu latar belakang keran air otomatis? Seperti yang kita ketahui bersama, keran air adalah sebuah elemen yang penting dalam instalasi air. Keran air berfungsi sebagai integral dari fungsi dan aksen dapur. Keran juga merupakan bagian paling banyak digunakan bila berhubungan dengan air. Keran air pada saat ini masih menggunakan sistem manual yang mana kita harus menunggu bak air penuh untuk mematikan keran air tersebut. Menunggu seperti itu adalah hal yang sangat menjenuhkan. Namun, jika kita meninggalkan keran air yang masih hidup, ditakutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti air yang melimpah sehingga air tumpah dan terbuang sia-sia. Apalagi jika musim kemarau yang sangat sulit mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu, kami memberi solusi untuk menanggulangi masalah seperti itu. Kami membuat sebuah inovasi baru di mana keran air yang sekarang harus dimatikan secara manual menjadi keran air otomatis. Keran air otomatis ini bisa berhenti mengalirkan air ketika bak mandi sudah penuh sesuai batasan yang konsumen inginkan. Keran air otomatis ini juga bisa digunakan di tempat PDAM, wastafel, bak cuci piring, toilet. Keran air otomatis ini didesain praktis agar mudah dioperasikan bahkan oleh konsumen yang awam dengan peralatan tersebut. Keran air otomatis ini menggunakan teknologi sensor sederhana berupa gelembung plastik. Kemudian jika gelembung plastik tersebut sudah berada pada posisi sejajar dengan air dalam bak mandi sesuai keinginan konsumen, maka keran tersebut akan berhenti mengalirkan air dengan sendirinya. Berbeda dengan keran air manual yang mana kita harus menghidupkan dan mematikan jika bak air sudah penuh. Meski keran air otomatis terlihat sederhana, namun keran air otomatis ini sangat membantu untuk mengatur laju air di hari-hari sibuk konsumen. Keran air otomatis dapat membantu meringankan pekerjaan konsumen. Semoga keran air otomatis dapat terus melakukan inovasi baru agar terbentuknya suatu teknologi yang semakin banyak untuk meringankan pekerjaan konsumen. Dan kami berharap keran air otomatis dapat dijadikan suatu produk yang banyak diminati oleh konsumen, sehingga penjualannya pesat di pasaran. Tujuan dari bisnis keran air otomatis adalah yang pertama memiliki visi membuat produk yang bermanfaat namun ramah lingkungan dan harga terjangkau. Yang kedua memiliki misi, adapun pencapaian yang akan dicapai dari bisnis keran air otomatis ini yaitu yang pertama, melakukan inovasi baru pada suatu produk yang telah ada, yakni keran air yang harus dimatikan secara manual. Yang kedua, membuat suatu produk teknologi yang mampu membantu pekerjaan manusia sehingga lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, menyediakan suatu produk yang mudah didapat, bermanfaat dengan harga terjangkau. Tujuannya adalah yang pertama, menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat pada saat ini. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan pemilik bisnis dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, menunjukkan kinerja pembisnis dalam bidang teknopreneur. Yang keempat, memberikan peluang pekerjaan bagi mereka yang pengangguran. Yang ketiga, yakni pencarian produk yang direncanakan, adalah membuat sebuah produk yakni keran air otomatis di mana produk ini dapat membantu pekerjaan konsumen sehingga konsumen dapat menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Cara kerja keran air ini adalah hanya satu kali ketika kita ingin menghidupkannya saja. Otomatis ini dimaksudkan yaitu menggunakan teknologi sensor berupa gelembung plastik. Kemudian jika gelembung plastik tersebut sudah berada pada posisi sejajar dengan air dalam bak,
Sesuai dengan keinginan konsumen, maka keran tersebut akan berhenti mengalirkan air dengan sendirinya, sehingga konsumen tidak membuang-buang air ketika bak air sudah penuh, namun lupa mematikan keran air tersebut. Konsumen memiliki banyak waktu untuk melakukan pekerjaan yang lainnya daripada harus terfokus dengan menunggu bak air penuh lalu mematikannya. Keunggulan produk kami yaitu: yang pertama, menawarkan inovasi baru pada keran air. Yang kedua, membuat sebuah produk yang dapat dimanfaatkan konsumen dengan harga terjangkau. Yang ketiga, produk kami menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Pesaing terdekat yakni, jika diperhatikan untuk wilayah lokal Pekanbaru Riau, ada banyak hal sekali penjual alat-alat teknologi yang lebih unggul. Mulai dari alat teknologi yang harganya murah, sampai alat teknologi yang dengan harga mahal. Penjual alat-alat teknologi tinggi pun lebih banyak. Pesaing yang berbahaya bukanlah mereka, tetapi perilaku usaha minim idealah yang berbahaya. Kenapa? Karena mereka hanya meniru penjual yang memiliki ide kreatif dan menjual dengan harga yang lebih murah untuk mendapatkan pelanggan mereka. Yang terakhir yaitu kebutuhan bahan baku dan sumber daya manusia. Kebutuhan bahan baku kami didapatkan dari toko bangunan terdekat. Karena bahan-bahan yang kami butuhkan tidaklah sulit didapatkan. Sekarang ini, kami belum mempunyai penyetok barang secara resmi atau pribadi. Tapi ada kemungkinan jika kami membuka cabang sesudah produk kami terjual dengan pesanan yang tinggi, maka kami akan menyediakan bahan baku secara pribadi. Dari sumber daya manusia, kami mungkin membutuhkan beberapa orang untuk membantu dalam proses pemilihan bahan baku yang bagus atau pembuatan barang hingga untuk membantu dalam proses pemasaran. Jadi, selain kami sendiri mengolahnya, kami juga membutuhkan orang lain dalam membantu segala kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dandi Prayogo yang akan melanjutkan dari penjelasan Kristina Kurniawati. Bab 4. Perencanaan pemasaran bisnis. Target pasar. Adapun target pasar yang kami jangkau ialah seluruh masyarakat, khususnya kepada ibu rumah tangga. Di mana pada zaman sekarang ibu rumah tangga juga banyak bekerja di rumah seperti segala kebutuhan sehari-hari secara online dan lain-lain. Tak hanya itu, ada pula proyeksi demand dan supply 5 tahun ke depan. Contoh dari proyeksi demand atau permintaan. Pada tabel di bawah ini, tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024. Permintaannya keran air otomatis. Pada tahun 2020, permintaannya 500 stok. Dan kedua 2021 permintaan stoknya 550.000. Dan selanjutnya proyeksi supply atau penawaran. Pada tahun 2020 misalnya penawarannya mencapai 550.000. Begitu juga sampai 2024. Dan selanjutnya tentang asumsi demand dan supply. Berdasarkan tabel demand dan supply, kami mengasumsi bahwa tahun pertama keran otomatis ini akan memproduksi 500 produk untuk permintaan konsumen atau masyarakat, sehingga ada 50 produk terjual setiap bulannya. Untuk setiap tahun, kami menargetkan jumlah produk yang akan kami produksi dan minat konsumen naik 10%. Yang mana setiap tahunnya akan bertambah 50 produk.
kami terus berusaha membuat keran air otomatis menjadi produk yang unggul di pasar. Selanjutnya, strategi pemasaran. Pada strategi pemasaran, kami akan menggunakan beberapa cara menarik, yaitu melakukan iklan. Contoh, iklan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu iklan offline dan ataupun online. Iklan offline yaitu iklan yang dilakukan media cetak ataupun menggunakan jaringan internet. Adapun yang kami lakukan adalah memasang iklan di koran, brosur, spanduk, dan mengikuti event. Sedangkan iklan online adalah iklan yang memanfaatkan media sosial. Ya, seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan WhatsApp. Yang B, memilih tempat strategis. Tempat strategis masih menjadi salah satu strategi pemasaran yang patut dipertimbangkan. Karena dengan tempat penjualan strategis berarti produk memiliki kemungkinan terlihat lebih tinggi dan memicu penjual yang besar. Yang C, menjalankan hubungan baik dengan konsumen. Ya, seperti konsumen yang loyal adalah sebuah aset penting dalam sebuah perusahaan. Apabila mereka sudah membeli dan merasa puas dengan produk kami, maka mereka akan memperkenalkan produk kami dengan tetangga, saudara, keluarga mereka, dan lain-lain. Yang selanjutnya, bab 5 tentang proyeksi keuangan. Alokasi biaya. Adapun alokasi biaya yang kami rencanakan bulan pertama untuk keperluan pembelian perlengkapan penjualan, yakni ya seperti tabel di bawah ini, yaitu bahan baku. Bahannya pertama ya stop keran dispenser 5 buah, jumlahnya 5 buah. Biaya pembelian ya seperti harganya 25.000. Pipa PVC 5 buah 100.000. Lem pipa 1 buah 40.000. Double neck pipe 5 buah 40.000. Pelampung dari botol 5 buah. Harganya sih enggak ada karena botolnya mudah didapat. Ya, sepertinya selanjutnya itulah. Total biayanya ya 264.000. Biaya operasional. Komponen biaya per bulan. Promosi 100.000. SDM 2 orang 300.000. Sewa tempat. Masih belum memiliki lapak karena baru memulai produk ini. Total biaya ya sampai 400.000. Kebutuhan awal untuk memulai usaha keran otomatis adalah sebesar biaya bahan baku tambah biaya operasional 260.000 ditambah 400 sama dengan 664.000. Selanjutnya, rencana sumber pembiayaan. 1. Pendanaan investor. Membangun dan mengembangkan bisnis dibutuhkan keseriusan dan dimulai tahap perencanaan sampai dengan pendanaan. Contoh, adapun beberapa hal yang bisa membuat investor tertarik bisa dilihat seperti prototype, produk yang menarik. 2. Pengembangan. Yang keduanya pribadi. Ya, pilihan terakhir yaitu dengan mengeluarkan modal pribadi. Tetapi untuk pilihan yang satu ini sering tidak mencukupi modal awal. Selanjutnya, asumsi proyeksi keuangan. Untuk proyeksi tabel alokasi biaya anggaran keuangan kami memposisikan bahwa usaha ini akan menjadi suatu yang sangat berbeda dibandingkan usaha biasanya. Bisnis ini memiliki daya tarik karena beberapa dari segi fungsi yang tersedia. Untuk awal perjalanan bisnis, keran air otomatis akan didirikan di Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia. Lalu kami akan mengepakkan sayap
lebih luas lagi di berbagai kota di Indonesia. Untuk mewujudkan visi dan misi yaitu visi kami yaitu membuat produk yang bermanfaat dan namun ramah. Selanjutnya bab 6, analisis risiko bisnis. Faktor penghambat bisnis. Di setiap usaha dan bisnis sudah dipastikan ada faktor penghambatannya, baik secara internal maupun eksternal, yaitu analisa SWOT. 1. Kekuatan strike. Kami menciptakan produk dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan alat teknologi yang lain, lokasi yang mudah dijangkau, dan tempat yang nyaman sesuai dengan strategi pemasaran kami. Kedua, kelemahan yaitu weakness. Biaya pembuatan website untuk melakukan pengiklanan tidak sedikit. Banyaknya produk yang dianggap lebih unggul, modal yang mengembangkan usaha masih kurang seperti kurangnya modal untuk nyewa tempat. Yang ketiga, peluang opportunities. Pada era sekarang ini, banyak masyarakat yang tidak mau ribet dalam melakukan kegiatan apapun seperti mengutamakan sebuah alat teknologi mereka. Lebih memilih alat yang dapat mempersingkat waktu dan efisien, namun mudah digunakan. Dan keran air otomatis ini adalah salah satu alat teknologi yang penggunanya tidak ribet. 4. Ancaman atau threat. Pesaing yang bergerak di bisnis yang semakin banyak, bukan hanya itu pesaing yang lainnya menciptakan alat teknologi yang sama namun lebih canggih. Bahkan mereka menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan produk kami. Bab ke-7, penutup. Kesimpulan pertama. Usaha sahabat keluarga ini termasuk usaha yang cukup menjanjikan karena memiliki peluang memperoleh keuntungan yang tinggi karena menjadi sasaran penjualan yang belum banyak menjual keran otomatis. Saran dari laporan bisnis ini diharapkan usaha dapat berkembang dengan lancar sesuai yang diharapkan dan banyak diminati konsumen. Saran kami yaitu dalam bisnis apapun kita harus mempunyai kreativitas yang tinggi sehingga para konsumen dapat memanfaatkan atau memakai produk yang kita buat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.